berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tundukkan kepala, memohon pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Setiap karya-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami percaya Engkau mengasihi setiap pribadi Tuhan. Kami percaya setiap pribadi ada dalam kendali, ada dalam kasih-Mu, ada dalam kemurahan-Mu Bapa. Oleh sebab itu biarlah perkenankan pagi ini kami datang kepadamu membawa penyembahan, membawa pujian kami, menaikkan rasa syukur kami kepadamu Bapa. Inilah setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena Kau selalu bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mengundang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari dengan iman nyatakan kepada Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Dia lebih tahu
Biarlah Tuhan saja yang menonton kita, menyaksikan, mendengarkan setiap penyembahan dan rasa syukur kita bagi-Mu. Biarlah setiap pribadi memberikan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik bagi-Mu, suara yang terbaik, hati yang terbaik. Engkau
Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Siapa yang bersukacita coba lambaikan tangan kita. Mau bersorak-sorai bagi Tuhan, menaikkan syukur kita kepadanya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yang mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu, beri yang terbaik. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari jemaat Lokas bersukacita pada Tuhan. Angkat hati kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar hidup kita senantiasa selalu terhubung dengan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik. Engkau baik. Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh lagi naikkan pujian dan penyembahan ke hadapan hadirat-Mu. Haleluya, dan kami yakin dan percaya pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab itu Tuhan, kami yakin Tuhan pasti memberkati kami semua, khususnya memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship, baik leaders, singers, para pemain musik. Berkati, pakai hidupnya ke depan makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Dan semua pelayan Tuhan yang lain yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya bagi kami untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu lah yang mampu membawa kami makin dekat Tuhan, makin mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, dan makin berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Haleluya, karena hanya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, hamba-Mu mampu melaksanakan tugasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati, kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali berkumpul ketemu lagi dengan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Untuk kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan juga untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saudaraku, satu hal yang mungkin pernah kita alami atau mungkin sedang kita alami dalam hidup ini. Ya. Nah, pagi ini firman Tuhan saya beri judul patah hati. Ya. Bahasa kerennya broken heart. Ya, saya yakin banyak diucapkan broken heart, patah hati. Nah, kita akan lihat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang patah hati ini. Mazmur 147 ayat 3. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Ia, Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Ayat ini sederhana, saudara, tetapi luar biasa. Ayat ini berbicara tentang hati yang patah dan batin yang luka. Haleluya. Kalau patah mesti luka. Mungkin di dalam, mungkin juga sampai keluar. Misalnya patah tulang. Ya pasti ada yang luka di dalam. Mungkin ototnya yang luka. Tapi kalau sampai parah, tembus sampai kulitnya terbuka. Ya pasti. Nah karena itu ayat ini jelas berbicara kepada kita tentang hati yang patah dan batin yang luka. Ini istilah yang dipakai. Ya saudaraku. Nah kita melihat saudaraku, di balik patah hati dan luka batin ini, saudaraku, kita membaca tentang adanya janji Tuhan
di dalamnya. Jadi orang yang hatinya luka atau patah dan batinnya luka, saudaraku, tidak dibiarkan sama Tuhan. Tapi Tuhan berjanji. Berjanji apa? Haleluya, saudaraku. Tuhan berjanji yang luka akan dibalut sama Tuhan. Ya. Nah, dibalut ini dalam bahasa Ibrani punya pengertian ditutup atau di cover dengan rapi sehingga tidak kelihatan kalau ada lukanya. Itu dibalut, di cover dengan rapi. Tidak kelihatan ada luka di situ. Ya. Nah, kemudian janji Tuhan yang kedua adalah yang patah akan disembuhkan. Bahasa Ibrani ya mengatakan, saudaraku, pengertiannya adalah haleluya, dijahit dengan rapi sehingga menjadi satu. Patah dijahit dengan rapi sehingga menjadi satu. Ini pengertiannya. Jadi kita melihat ini janji Tuhan. Yang luka akan dibalut, yang patah akan disembuhkan. Ini janji Tuhan. Apa kita pernah mengalami patah hati atau luka batin? Ya, nah kalau kita pernah mengalami hal seperti itu, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti akan digenapi. Nah, saudaraku, bagaimana haleluya, saudaraku, supaya kita bisa dibalut dan bisa disembuhkan sama Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang Tuhan kerjakan pasti sempurna. Sebab itu yang luka batin maupun patah hati akan dipulihkan oleh Tuhan dengan sempurna. Lalu gimana caranya bisa mendapatkan pertolongan Tuhan ini? Gampang, sederhana, saudara-saudaraku. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia yang berjanji dan dia yang mampu melakukannya. Janji itu ditujukan kepada saudara dan saya. Bagaimana bisa dapat kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan? Tidak mungkin. Sederhana. Tidak pakai prosedur, proses macam-macam. Saudaraku, datang aja kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam doa kita. Datang kepada Tuhan dalam doa kita. Tidak ada pertolongan lain yang mampu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dapat mengalami luka batin? Mengapa dapat mengalami patah hati? Why? Mengapa? Seringkali ini ditanyakan oleh orang. Banyak masalah, persoalan, banyak hal yang bisa membuat orang jadi patah hati atau luka batin. Banyak. Terlalu banyak. Tetapi satu hal yang menonjol membuat orang jadi patah hati dan luka batin. Hal yang menonjol itu satu ini. Kecewa. Kelihatannya kecil, sederhana. Loh, kecewa saja kok bisa bikin
patah hati dan luka batin. Ya memang, betul. Kelihatannya kecil tapi kecewa itu mengerikan sebetulnya. Karena itu hati-hati. Anak Tuhan jangan sampai kecewa. Ya, ingat enggak nyanyian kuno? Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Ayo, buktikan itu. Wujudkan itu dalam hidup kita. Tak pernah kecewa kita mengiring Tuhan Yesus. Sebab itu kalau kita setia mengiring Tuhan Yesus, kita takkan pernah patah hati maupun luka batin. Sebab dia tidak suka bikin orang kecewa. Haleluya. Nah, mari ya, saudaraku, kita akan lihat beberapa hal tentang mengapa sih orang kok bisa jadi kecewa? Mengapa? Mengapa kok orang bisa jadi kecewa? Why? Ada beberapa hal, saudaraku. Kita akan lihat beberapa hal ini pelan-pelan saja supaya kita tahu dan supaya kita tidak sampai mengalami hal seperti itu. Yang pertama, Matius 20 ayat 10 sampai 12 saya bacakan. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja. Haleluya. Lalu engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas matahari. Ya, saudaraku lihat. Ada seorang tuan cari pekerja. Ya, pagi dapat, ayo kerja 1 dinar. Jam 9 dapat, ayo kerja 1 dinar. Jam 12 dapat, ayo kerja 1 dinar. Jam 3 dapat, ayo kerja 1 dinar. Jam 5 dapat kerja 1 dinar. Jam 6 selesai. Semua antri bayar. Semua dikasih 1 dinar. Ya, tetapi yang bekerja mulai pagi ngomel. Loh, kok disamakan? Kok disamakan? Saudaraku, kami sudah kena sinar matahari, capek bekerja. Loh, dia cuma kerja 1 jam. Kok disamakan sama kami? Nah, ini loh penyebab kecewa. Mereka kecewa kan? Karena dapat upah yang sama. Ya, saudaraku, mengapa kecewa? Yang pertama, karena mereka tidak puas. Dan timbul iri hati kepada yang kerja cuma 1 jam. Tuan ini tidak melanggar, tidak melakukan pelanggaran apapun. Perhatikan, semua dijanji upah 1 dinar. Dan semua sudah sepakat. Loh, dikasih 1 dinar ya kok saya ngomel, enggak puas. Lalu iri sama yang kerja 1 jam. Enggak benar. Oh, sudah sepakat kok 1 dinar. Ya, hati-hati. Saudaraku, seringkali kita terperosok di situ. Aku kerja lebih lama. Haleluya. Ya, aku cuma dapat sekian, dia yang baru masuk dapat lebih tinggi. Kesepakatan. Ya, nah, perhatikan bahaya tidak puas dan iri hati. Tidak puas menimbulkan iri hati. Karena itu ayo kita mau puas dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tidak pernah bosan ngomong, saudara.
Berkat setiap orang itu sudah ditaker sama Tuhan. Ditaker apa ditakar, udah mawon. Sama Tuhan, sudah. Saya dapat satu mangkok. Pak Rudi dapat satu waskom. Pak Michael dapat satu ember. Apa saya bisa iri? Loh aku pendeta kok mesak mangkok? Malah sak waskom. Loh iku mana sak ember. Apa patut kita berpikir begitu? Salah. Berkat Tuhan itu cukup untuk setiap orang sesuai kemampuan dia menerima berkat itu. Kalau saya dapat satu ember, kebrakan ember, waduh, soro, mungkin tidak bisa bahagia. Tuhan tahu. Nah karena itu perasaan tidak puas, iri dengan orang lain, jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Ya. Iri hati itu mendatangkan penyakit, saudara. Makanya ojo iri hati. Jangan. Buang iri hati gak ono gunane. Mendatangkan penyakit, membusukkan tulang. Haleluya. Bahkan Yakobus 3 ayat 16 mengatakan apa? Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ngeri. Bayangkan kekacauan perbuatan jahat ini. Dipikirnya iri hatiku gak ada apa-apa nih. Kecil enteng. No. Bahaya besar. Ya ganti slide-nya. Oke. Nah saudaraku lihat. Ada kekacauan, ada kejahatan, bahkan ada pembunuhan. Iri hati ini bisa melakukan pembunuhan. Mungkin bukan secara fisik. Ya, tetapi secara moral, secara rohani bisa. Saudaraku, ada satu orang yang kisahnya pengerja di satu gereja. Kalau khotbah itu bagus, teratur. Ya, ureanya enak. Loh, Bapak pendeta ini dewe kadang-kadang loncat sana, loncat sini, bingung. Lalu melihat pengerjanya kayak begitu, malah tidak dikasih kesempatan. Ojo. Nah, iki munggah terus soro. Ini pembunuhan. Mestinya dia diberi kesempatan lebih banyak. Haleluya, ya. Tapi itu terjadi loh. Itu terjadi. Kalau kita mau buka telinga, banyak kita akan mendengar hal seperti itu. Dan itu tidak boleh. Ya, mengerikan. Ada kekacauan, kejahatan, bahkan pembunuhan. Oke, sebab yang pertama, kenapa kecewa? Haleluya, karena tidak puas, lalu iri hati. Yang kedua, Markus 10 ayat 21 dan 22. Markus 10 ayat 21 dan 22. Saya bacakan dengan cepat. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa dan pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kenapa saudaraku? Sebab yang kedua, tidak sesuai
harapannya, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Mengapa tidak sesuai? Sebab menilai sesuatu dengan ukuran sendiri. Seorang pemuda yang kaya mau jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ini sudah saya lakukan semua. Tuhan Yesus bilang, itu hukum Taurat ya. Sudah saya lakukan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, kurang satu. Jual hartamu. Berikan kepada orang miskin. Lalu ikut aku. Pemuda ini pergi kecewa. Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan. Dia memikirnya apa? Dia mengharapkannya apa? Aku wong sugih. Kalau mau melok Tuhan Yesus pasti diterima. Ayo. Ya kan? Itu kan harapannya. Aku kan orang kaya. Mau ikut Tuhan Yesus pasti diterima. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena dia menilai segala sesuatu menurut ini pikirannya sendiri, ukurannya sendiri. Tidak cocok. Jangan kita menilai sesuatu menurut pikiran kita sendiri, ukuran kita sendiri. Tidak cocok. Tidak cocok. Ya saudaraku, orang lalu bilang begini. Ini sebagai analogi perbandingan. Orang bilang gini. Kenapa ya? Katanya Tuhan Yesus itu cinta orang. Ya betul enggak? Tuhan Yesus kan cinta orang, mengasihi orang, mengasihi kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Tuhan Yesus membiarkan orang tidur di bawah jembatan? Nah aku bilang, nek kon mati engko takono dhewe mbek Tuhan Yesus. Ya. Ngapain mikir gitu? Itu bukan urusan kita. Manusia itu mikir aneh-aneh. Bener aneh-aneh. Saudaraku. Yang bukan urusannya dipikir. Tidak benar. Pikirlah gimana kita ini loh. Ya apa caranya supaya aku ini bisa setia sama Tuhan. Ya apa caranya aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang mesti dipikirkan. Jangan hal-hal seperti ini. Dan kita, apa yang terjadi saudaraku. Dan itu dilakukan oleh orang muda yang kaya itu. Nah, apa akibatnya? Meninggalkan Tuhan Yesus. Dan itu juga ditulis dalam Yohanes 6 ayat 60, 61 dan 66. Haleluya. Ya, mulai daripada waktu itu ayat 66. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Tidak lagi mengikut dia. Murid-murid Tuhan Yesus pun dengar omongan Tuhan Yesus kecewa. Tidak bisa, siapa yang bisa? Pikiran sendiri dipakai. Akhirnya mengundurkan diri. Termasuk pemuda kaya tadi. Kecewa meninggalkan Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau kita ikut Tuhan Yesus, jangan pakai otak kita. Pakai iman. Kalau pakai otak kita selalu bicara soal fakta. Tapi kalau pakai iman kita bicara soal yang masih belum kelihatan. Tapi kita yakin itu Tuhan berikan kepada kita. Karena perjalanan hidup kita bukannya dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Iman. Karena itu ayo orang Kristen anak Tuhan, jalan pakai iman. Aneh kelihatannya. Tapi Tuhan mau perjalanan kita tidak terganggu karena kita pakai penglihatan, pakai otak kita. Semuanya tidak jadi nanti. Ya, ini yang kedua. Ya, saudaraku, mengapa kecewa? Karena tidak sesuai harapannya, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Yang ketiga,
Ayub 17 ayat 11. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Ayub mengalami begitu banyak saudaraku masalah dalam hidupnya. Satu kali dia mengemukakan apa yang diomongkannya ini. Dia merasa aku telah gagal. Mengapa? Semua yang dimilikinya habis. Tidak ada yang tersisa. Cita-citaku gagal, rencanaku gagal, aku mau bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Gagal semua. Merasa gagal. Merasa gagal hidupnya. Saudaraku, banyak kita juga begitu. Merasa gagal hidup kita. Haleluya. Ya, saudaraku. Jadinya lalu kecewa dengan kehidupan ini. Waduh, kok kayak begini? Ya. Terus dipakai alasan. Aku sudah berdoa loh. Ya. Aku sudah berdoa loh. Kok ya gagal ya? Tanda tanya. Sudah berdoa? Banyak orang yang gagal mesti bilang sudah berdoa. Benar apa enggak tahu. Ya, saudaraku, doa dipakai sebagai alasan. Haleluya. Untuk apa? Menyalahkan. Coba manusia ini hebatnya. Cari alasan untuk menyalahkan. Aku gagal. Aku sudah berdoa loh padahal. Lalu yang disalahkan siapa? Ya langsung tidak langsung. Sudah terang ada yang disalahkan. Nah saudaraku, Yeremia 22 ayat 30 mengatakan kepada kita demikian. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Selalu sebab seorang pun dari keturunannya tidak berhasil duduk di atas takhta Daud. Dan memerintah kembali di Yehuda. Ini seorang raja Israel, Yehuda saudaraku. Yang ditawan ke Babel. Ya, dan dia mati di sana. Anaknya pun mati di sana. Ya, saudaraku, sehingga tidak bisa mewarisi takhta Daud. Dan di situ dikatakan dia orang yang gagal total. Mengapa dia gagal total? Sampai ditawan ke Babel, mati di sana, anaknya pun mati sehingga tidak ada keturunan. Mengapa? Kalau ditelusuri riwayat hidupnya raja ini, saya lupa namanya. Raja ini saudaraku. Haleluya. Ya. Ternyata melakukan yang jahat di mata Tuhan. Melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi jelas saudaraku, keturunan Daud sekalipun. Tapi kalau melakukan yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Jangan pakai alasan sudah berdoa. Gimana kelakuan kita? Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang yang jahat. Dan akhirnya kita menuai akibat perbuatan kita. Kita menjadi orang yang gagal total. Tidak pernah berhasil sedikit pun. Haleluya. Ya, Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lihat, saudaraku, perbuatan jahat tidak mungkin menghasilkan yang baik. Ditebang, dibuang dalam api. Gagal total. Ini yang terjadi. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Gagal total karena berbuat jahat. Berbuat jahat, kecewa.
pasti. Ya, tetapi salahnya sendiri. Salahnya sendiri. Jangan cari kambing hitam. Nah, yang kedua, saudaraku, kenapa? Yang kedua, saudaraku, di situ katakan karena perbuatan jahat dia gagal, dan yang kedua dia gagal karena yang kedua dikatakan kalah dalam persaingan. Ya, ini gagal total karena berbuat jahat, aku di sini. Dan yang kedua karena kalah bersaing. 2 Samuel 17 ayat 14. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai, orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya, saudaraku lihat. Haleluya. Ya. Kalah bersaing. Ahitofel merasa aku kalah bersaing dengan Husai. Dua-dua ini penasihat Daud, saudaraku. Ahitofel ini penasihat yang hebat. Sebab apa yang dikatakannya mesti cocok. Tapi sayang dia membelot. Berpihak kepada Absalom yang berontak melawan Daud. Husai enggak. Tapi oleh Daud Husai disuruh kembali. Ya, kepada Absalom. Supaya apa tujuannya? Supaya nasihat Husai digagalkan. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Akibatnya Ahitofel merasa aku kalah bersaing dengan dia. Apa nanti jadinya dengan aku? Aku tidak kepake nanti. Dia jadi kecewa. Haleluya. Saudaraku, dia merasa, si Ahitofel merasa aku ini bisa semua. Aku ini orang pinter. Kalah bersaing. Mengapa? Dia merasa bisa. Tidak andalkan Tuhan, merasa bisa. Ini Ahitofel. Nah, ini satu hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita seperti Ahitofel, merasa sudah hebat. Ilmuku sudah tinggi. Ya, aku sekolah sudah sampai S3. Profesor lagi. Aku iso. Saya udah bisa semua. Tidak mengandalkan Tuhan. Ya, bahaya. Ya, bahaya. Mungkin kita tidak pernah lupa peringatan firman Tuhan. Haleluya. Ya, Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Peringatan firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuk. Jadi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri kayak Ahitofel, tidak dapat berkat Tuhan. Tidak dapat. Saudaraku, justru dia kalah dengan Husai yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Orang yang merasa bisa, dia lupa. Ini loh. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan tapi merasa bisa. Lupa bahwa Tuhanlah yang membuat berhasil. Lupa. Orang sukses mesti ngomong, Aku. Kalau tidak ada aku, tidak jalan. Karena aku maju. Karena aku berhasil. Ini loh. Sayang. Lupa bahwa Tuhan yang membuat berhasil. Ya, itu dikatakan juga dalam Yeremia 17. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Ini keberhasilan. Haleluya. Berhasil. Puji Tuhan. Lihat. Dan Tuhan memang yang membuat berhasil. Dan itu terjadi dengan Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Berbunyi begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lihat saudaraku. Contoh Yusuf. Tuhan yang membuat berhasil. Jelas firman Tuhan mengatakan. Di rumah Potifar maupun di dalam penjara. Siapa Yusuf? Narapidana. Tapi Tuhan menyertai dia dan dia berhasil. Haleluya. Nah, saudaraku, apa akibatnya dengan Ahitofel? Apa akibatnya karena tidak mengandalkan Tuhan karena merasa bisa? Apa akibatnya? Merasa bisa? Lupa Tuhan yang membuat berhasil. Akibatnya dia akan gagal. Gagal kecewa. Kecewa terus bunuh diri. Saya tidak bacakan ayatnya. Saudaraku silakan baca nanti di rumah. Bunuh diri. Kecewa itu bukan hal yang sederhana. Bisa bunuh diri. Bahaya. Orang kecewa bisa terjun dari lantai 7, dari lantai 3, dari lantai 15 terjun bebas tak pakai payung, ya terjerembab jatuh di tanah ya sudah berangkat, itu yang terjadi, ya jadi kecewa itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita, akibatnya mengerikan. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang keempat, ya saudaraku. Sebab yang keempat, ya. Yakobus pasal 4 ayat 3. Saya bacakan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu penjelasan lebih lanjut dari nomor 3 tadi. Sudah berdoa, nah ini di sini. Saudaraku, doa tidak dijawab. Mengapa doa tidak dijawab? Saudaraku dikatakan di sini salah berdoa, saudaraku, karena mau memuaskan hawa nafsunya. Iya, teruskan slide-nya ada. Oh, hilang ya. Ini. Ya, mengapa kita gagal selalu berdoa terus? Iya, terus lagi. Iya, terus. Iya, that's it. Oke. Doa tidak dijawab. Kenapa? Salah berdoa memuaskan hawa nafsu. Ya. Doa tidak dijawab bikin kecewa. Tapi tidak ngerti kalau dia salah berdoa. Misalnya contohnya begini. Tuhan, mbok kepu ono. Hantam Tuhan. Ya, biar dia kapok. Itu loh, tonggoku sing kurang ajar. Gitu. Nah, ini doa model apa? Tuhan tidak mungkin jawab. Haleluya. Ya. Mestinya doanya Tuhan bicara kepada dia. Ya, supaya dia boleh melihat kasih Kristus yang ada dalam hatiku.
Supaya dia boleh melihat Tuhan, haleluya, kasih sayang-Mu dalam hidupku. Sehingga dia boleh juga dimenangkan bagi Kristus. Doa yang benar. Ya, ini untuk memuaskan hawa nafsu. Muangkel mbek tanggane sing kurang ajar. Lho Tuhan sing suruh mukul. Enggak benar kan? Ya. Nah, saudaraku, sebab berikutnya bukan doa tidak dijawab, tapi yang kedua ini belum dijawab. Kalau ini tidak dijawab, kalau ini belum dijawab, sebab waktu Tuhan belum sampai, waktu Tuhan belum tiba. Haleluya, ya. Saudaraku, puji nama Tuhan. Harus tunggu waktu Tuhan. Silakan baca ayat-ayatnya sendiri, saudaraku. Harus tunggu waktunya Tuhan. Banyak orang tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Perhatikan baik-baik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Pas. Haleluya. Saudaraku, ini kenyataan. Kita tidak sabar masalahnya. Kepengen semua cepat. Kepengen semua cepat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu saudaraku, kembali ke slide. Haleluya. Yang pasti harus sabar. Yang pasti harus sabar. Baru berdoa seminggu, wis mutung. Baru berdoa setahun, wis mutung. Ya saudaraku, seorang ibu berdoa untuk anaknya 20 tahun. Baru anaknya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan luar biasa. 20 tahun. Makanya mesti sabar, tunggu waktunya Tuhan. Ayo Tuhan, cepat kesuwen. Jangan, sabar. Saudaraku, saya sering kali ulang kata-kata ini di jemaat yang saya layani, Karamjangan 60. Ada kata-kata yang bagus sekali, kayak pepatah begitu ya. Ngomongnya begini, sabar subur. Tidak sabar cepat masuk kubur. Pegang itu. Sabar subur. Tidak sabar cepat masuk kubur. Saya selalu ulang itu. Dan jemaat mesti mesem-mesem ya saudaraku. Tapi tetap aja dilanggar. Ayolah, jadilah orang Kristen yang sabar. Haleluya. Ya, orang sabar itu diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saudaraku, penting bagi kita bagian yang terakhir ini adalah haleluya. Bagian yang terakhir ini adalah yang penting buat kita adalah bagaimana supaya kita tidak kecewa. Bagaimana kita menangkal kecewa. Menjadi orang yang tidak kecewa. Haleluya. Mazmur 147. Haleluya. Satu kata yang mesti kita pegang baik-baik dalam Mazmur 147. Yaitu kata yakin. Kata yakin. Sengaja saya kasih tebal. Ya, kata yakin. Ini untuk menangkal kecewa. Supaya kita tidak menjadi kecewa dengan akibat-akibatnya yang mengerikan. Yang pertama ayat 1. Haleluya. Sungguh
Bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Haleluya. Bagaimana menangkal kecewa supaya kita tidak menjadi kecewa? Yang pertama, jelas yakin Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat aku. Luar biasa, Allah itu baik. Yakin Allah itu baik. Pegang itu. Sehingga tidak ada ingatan kita Allah itu tidak baik. Allah itu meninggalkan aku. Allah itu jahat. Allah itu tidak memperdulikan aku sekarang. Salah. Yakin Allah itu baik. Haleluya. Sebab itu layak dipuji. Dalam keadaan apapun kita harus yakin Allah itu baik. Sebab itu layak dipuji. Terus pertanyaannya gini, loh Om, kalau usahanya rugi apa Om? Tetap Allah itu baik. Tetap memuji Tuhan. Lalu kalau usahanya rugi terus ngamuk-ngamuk gitu. Ngomel-ngomel sama Tuhan. Tambah soro. Betul. Ya, tetap Allah itu baik. Dan memang layak dipuji. Yang kedua, ayat 2, 3 sampai dan 6. Ayat 2, 3 dan 6. Saudaraku, haleluya. Tidak saya baca. Nanti baca sendiri di rumah. Kita langsung aja ke slide. Yang gini. Tetap yang kedua, yakin. Yakin kasihnya amat besar. Yakin Allah itu baik. Yakin kasihnya amat besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Besarnya kasih Tuhan buat saudara dan saya. Tidak perlu diragukan. Sebab itu yakin. Yang ketiga ayat 4 dan 5 nanti dibaca sendiri. Yakin Allah itu maha kuasa dan maha bijaksana. Allah itu maha kuasa dan maha bijaksana. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi perhatikan, dia itu maha bijaksana. Itu berarti tidak akan memberikan sesuatu yang jelek kepada kita. Pegang itu. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan maha bijaksana. Pasti dia memberikan kepadaku yang terbaik untuk aku. Luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku, kemudian yang keempat ayat 8 dan 9. Nanti baca sendiri ayatnya ya. Saudaraku, saya kasih PR, pekerjaan rumah. Ayat 8 dan 9. Yakin kesanggupan Allah memelihara dan memberkati. Yakin bahwa Allah sanggup memelihara hidup kita dalam keadaan apapun kita. Dan sanggup memberkati kita. Luar biasa. Luar biasa. Ya, yakin. Yang kelima. Haleluya. Yang kelima. Ayat 18 dan 19. Yakin. Allah pasti memberi petunjuk lewat firman-Nya. Jadi pasti Tuhan itu tidak ingin kita meraba-raba dalam kegelapan. Ya, tapi Tuhan pakai firman untuk memberi petunjuk kepada kita. Yakin, pasti Tuhan memberi petunjuk, memberi penjelasan, memberi pengertian kepada kita lewat firman-Nya.
Sebab itu kita mesti suka firman Tuhan. Jangan sampai kita ini jadi orang yang tidak suka firman Tuhan, malas firman Tuhan. Sayang. Saudaraku, ayo jadilah orang yang suka firman Tuhan karena yakin apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Allah memberi petunjuk lewat firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita dan suluh pada jalan kehidupanku. Memberi penerangan. Ya, nah ini loh, menangkal kecewa ini. 5 hal ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Yakin Allah itu baik. Yakin kasih Allah amat besar. Yakin Allah itu maha kuasa dan maha bijaksana. Yakin Allah sanggup memelihara dan memberkati. Yakin Allah memberi petunjuk kepada kita lewat firman-Nya. Sehingga kita mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu mari pada siang hari ini kita mau sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Supaya kita tidak jadi anak Tuhan yang kecewa. Tuhan tidak mau kita kecewa. Tak pernah kecewa aku mengiringi Yesus. Apapun yang terjadi, jangan dipengaruhi, diprovokasi kuasa-kuasa lain. Percuma kamu ikut Tuhan Yesus, gak mau gunane kamu ikut Tuhan Yesus. Lalu kita jadi kecewa. Jangan. Tuhan tidak membuat kita kecewa. Tapi Tuhan selalu ingin membuat kita bersukacita. Bersukacita dan memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Ya, saudaraku, kita angkat sebuah pujian. Mungkin pujian ini agak kuno, saudaraku. Haleluya. Yaitu Dia sanggup. Ada yang bisa lagunya? Ya. Jadi chornya ini begini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kita nyanyi chornya dulu ya. Tolong saya dibantu. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi chornya dulu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Bait pertama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Chornya. Dia sanggup, yes Lord, Yesus sanggup
Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Yes Lord. Kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Kami yakin dan percaya firman-Mu sudah menyucikan kami semua, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin persekutuan ini, haleluya, memberikan kekuatan dan semangat baru kepada kami. Haleluya, kami boleh mengiring Tuhan dan melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kali yang kedua, menjemput kami pulang. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Haleluya, membuka jalan bagi semua masalah dan persoalan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini. Pakai hidupnya makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu akan dilayani perjamuan kudus. Kita angkat pujian ini, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kalau semua sudah dilayani, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup hidup, Dia sanggup. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Yes Lord. Perkara yang besar, terpuji nama-Mu. Haleluya. Memulihkan yang terluka,
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi ini kembali kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita pegang roti di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita angkat tangan, kita menyembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Thank you Lord. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Disegarkan, dapat semangat baru untuk kami dengan setia berbakti dan melayani Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Ke depan langkah kami makin mantap. Haleluya. 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 Kami yakin
Kami akan selesaikan tugas pelayanan kami sebelum Kau datang kali yang kedua. Haleluya, kami bersyukur. Terpujilah namamu. Haleluya, berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, firman yang sungguh menguatkan kita semua, menolong kita untuk semakin memahami kasih Tuhan dalam hidup kita. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk firman yang luar biasa pada Bapak Daniel. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, senantiasa memberikan hikmat dan makrifat daripada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Daniel dan sekeluarga. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan belajar memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Saya mohon petugas persembahan untuk mempersiapkan kantong-kantong persembahan yang ada. Sebagai angin dunia
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur siang hari ini. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah menegur kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah menasihati kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada kami. Kami terima semuanya dengan segala kerendahan hati kami. Kami masukkan dalam hati kami untuk kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi pegangan, menjadi pedoman. Sehingga hidup kami makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami juga boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau memberkati hari-hari ibadah yang Tuhan sediakan buat kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala beserta keluarga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kelengkapan untuk dapat melaksanakan semua tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sakit. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, alirkan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya segala penyakit sudah disembuhkan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang ada masalah dan problem. Kami yakin Tuhan pasti buka jalan dan memberi kemenangan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sudah malas, yang sudah ogah-ogahan dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan beri mereka kembali semangat. Haleluya. Untuk mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Haleluya. Sampai Engkau datang kembali kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kami juga menyerahkan Tuhan segenap jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pemerintah kami, aparat keamanan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pasti ikut campur tangan menolong. Sehingga pemerintah kami mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik. Membawa Indonesia makin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Juga aparat keamanan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga Indonesia berada dalam keadaan aman dan damai. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan pilkada akhir November ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan sudah ikut campur tangan. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu. Sehingga kami yakin pilkada ini berjalan dengan lancar. Dari awal sampai akhirnya. Bahkan Tuhan dengan damai. Terima kasih. Terpuji nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Sejahtera. Tidak kurang sesuatu apapun. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami yakin dan percaya. Siang hari ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa. Kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.